Halo teman-teman seller, di video kali ini saya akan coba memberikan tutorial singkat dalam menggunakan tools dari Seller Solution. Untuk membantu para seller cek laporan penjualan yang statusnya sudah selesai dan dapat mengetahui dengan detail profit toko kamu hanya dalam waktu kurang dari 5 menit. Cepat, praktis, dan pastinya bikin kamu lebih fokus ke strategi jualan tanpa pusing bikin laporan. Oke teman-teman, langsung kunjungi app.sellersolution.id/signin dan teman-teman bisa langsung login berdasarkan user passwordnya teman-teman. Setelah berhasil login, teman-teman langsung masuk ke bagian dashboard Seller Solution, yang mana ada beberapa sub menu utama, mulai dari dashboard, penjualan, master, informasi, dan yang terakhir saat ini penagihan. Step pertama, teman-teman harus menginput seluruh SKU yang ada di dalam tokonya teman-teman. Ya, tujuan dari menginput master SKU produk ini yang pertama adalah menyamakan data dari semua marketplace, Shopee dan TikTok. Yang kedua, memudahkan pendataan penjualan per produk secara akurat. Yang ketiga, menghitung profit per pesanan karena setiap produk sudah memiliki data HPP. Dan yang terakhir, membangun laporan yang rapi sehingga angka yang keluar benar-benar mencerminkan kondisi toko kamu. Agar lebih cepat dan mudah, teman-teman bisa mengupload master SKU tersebut secara massal. Teman-teman cukup klik unggah dan unduh template. Setelah mendapatkan template untuk SKU upload, teman-teman bisa langsung mengisi sesuai dengan kolom yang sudah disediakan, mulai dari SKU, nama produk, kategori, sampai dengan HPP-nya. Sebagai contoh, saya akan coba menginput, dan kalau sudah, teman-teman bisa langsung save filenya. Setelah teman-teman selesai save, teman-teman bisa langsung upload. Selanjutnya kita akan langsung upload template master SKU tersebut di sini ya teman-teman. Tinggal klik, pilih filenya yang tadi. Nah, setelah itu klik unggah. Nah, otomatis akan ada respon dari sistem. Hasil unggahannya total 1440 dan berhasil semuanya dan gagalnya 0 ya. Jadi sudah aman. Teman-teman bisa cek kembali. Nah, di sini udah masuk ya teman-teman ya. Semua master SKU yang sudah kita upload tadi. Untuk step kedua, kita akan coba download file pesanan dan income yang ada di Shopee. Ya, teman-teman bisa buka Seller Center-nya. Lalu teman-teman untuk mendapatkan data pesanan, teman-teman bisa klik pesanan saya. Lalu teman-teman klik pesanan yang selesai. Nah, setelah itu, teman-teman pilih ekspor periode tanggal yang ingin di-upload ke dalam sistem Seller Solution. Misalkan saya jadikan contoh periode tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Agustus. Setelah pilih periode tanggalnya, kita bisa langsung ekspor. Sambil menunggu sebentar, data request kita sedang diproses, jadi nanti ini sebagai file yang akan kita upload periode bulan Agustus. Setelah berhasil, teman-teman bisa download dan save file tersebut untuk kita upload di Seller Solution. Selanjutnya kita akan mengambil data income. Jadi teman-teman bisa pilih ke menu keuangan, penghasilan saya. Nah, ini dimasukin password tokonya teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa pilih rincian penghasilan yang sudah dilepas. Dan kita ambil data dari tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus sesuai dengan tarikan data pesanan yang tadi. Nah, lanjut klik export. Setelah berhasil memproses income sesuai dengan tanggal periode yang sudah kita tentukan, kita klik download dan save file yang akan selanjutnya kita upload ke sistem Seller Solution. Step ketiga, setelah tadi kita sudah mendapatkan data income dan data pesanan, maka selanjutnya kita akan mengupload data tersebut ke dalam menu penjualan. Ya, teman-teman klik menu penjualan, klik laporan, dan teman-teman bisa langsung unggah file tersebut, pilih platformnya. Misalkan tadi kita sudah ambil data Shopee, maka kita akan klik Shopee, dan teman-teman tinggal upload data sesuai dengan kolom penjelasan. Misalkan di sebelah kiri ini adalah file pesanan, di sebelah kanan adalah file penghasilan. Langsung saja kita coba upload data pesanan dan juga data income yang sudah kita download tadi. Setelah semuanya sudah terupload, kita klik unggah. Nah, secara otomatis sistem langsung memproses dalam hitungan detik ya, teman-teman bisa lihat total pesanannya, berhasilnya, dan juga yang gagal nggak ada ya. Berarti kita langsung cek ataupun klik kembali. Nah, secara otomatis sudah langsung mendapatkan hasil penjualan, penghasilan, dan juga profit ya teman-teman ya. Dan di sini juga ada penjelasan terkait dengan data terakhir diperbaruinya kapan. Misalkan sekarang tanggal 27 September 2025. Oke. Nah,
Jadi semudah itu dan secepat itu teman-teman. Ya. Kalau teman-teman butuh hasil detailnya, teman-teman cukup klik aksi, di sini ada, bisa diklik download. Oke, berikut hasil dari generate proses data tadi ya teman-teman ya. Setelah kita download, teman-teman akan mendapatkan beberapa informasi data, baik itu dari summary, detail, top rank by SKU, username city, dan payment method. Jadi teman-teman ini udah komplit secara keseluruhan mengenai performa tokonya teman-teman. Ya, di bagian summary, teman-teman bisa lihat ada total sales dari order komplit, biaya marketplace berapa, dan total penghasilannya berapa. Ya, jadi semuanya udah ada ya teman-teman sesuai dengan rincian yang ditampilkan sama si Shopee-nya. Ya, jadi udah ketahuan biaya affiliate-nya berapa, biaya adminnya berapa, biaya proses pesanannya berapa. Ya, secara keseluruhan sudah terdata di sini, dan sekarang teman-teman bisa cek HPP produk terjualnya juga sudah ada. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan angka gross profit-nya, yang mana secara rumus total penghasilan dikurangi dengan biaya HPP produk yang terjual. Jadi kita mendapatkan angka gross profit. Tinggal teman-teman cukup menambahkan ini saja, yang mana bisa menyesuaikan dengan kondisi seller masing-masing. Misalkan teman-teman punya gaji karyawan di angka 5 juta rupiah, terus juga biaya iklan, misalkan teman-teman menghabiskan iklan di angka 10 juta rupiah, ya biaya sewa misalkan teman-teman di 1.500.000, dan juga biaya lain-lainnya juga misalkan di 1.500.000. Nah, total sudah kita dapatkan nih teman-teman, gross profit-nya dikurangi biaya operasional, maka profitnya teman-teman adalah di 12.067.076 rupiah. Nah, ini sifatnya tambahan aja untuk mengukur efektivitas iklan teman-teman. Jadi saat teman-teman iklan di Shopee secara keseluruhan per bulannya, teman-teman tinggal data di sini saja. Misalkan pengeluaran iklannya tadi kan 10 juta ya. Nah, terus teman-teman bisa cek sales dari iklannya berapa. Ya, misalkan sales dari iklannya 100 juta. Ya. Terus jumlah kliknya berapa. Nah, teman-teman bisa ketik manual aja berdasarkan yang teman-teman dapat dari seller center. Oke, misinya 300. Dari sini teman-teman udah bisa mendapatkan informasi secara detail keseluruhan tentang hasil penjualan dari dana yang sudah dilepas di bulan Agustus teman-teman ya. Sehingga teman-teman nggak repot lagi ngitung secara manual. Di sheet bagian detail, di sini akan menjelaskan secara keseluruhan pesanan mana yang sudah selesai ya teman-teman ya. Dan sudah kita bantu kalkulasi dari sistem secara keseluruhan, baik itu dari waktu pesanannya, tanggal dilepaskan dananya, harga di order yang komplit, income diterima, HPP sampai dengan profitnya by pesanan. Jadi kalau teman-teman melihat di sini ternyata profitnya minus, nah teman-teman bisa cek ke pesanan tersebut ya di seller centernya. Nah kenapa? Nah misalkan ini sebenarnya dananya udah masuk, tapi ternyata kayaknya retur, jadi teman-teman akan mengalami minus karena dari dompet di Shopee-nya ada penarikan dana sebesar ini. Biasanya ini problemnya di retur teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa cek, tinggal teman-teman cek di bagian profitnya mana yang minus ya. Di bagian sheet top rank by SKU, seller bisa langsung melihat performa detail dari setiap produk yang dijual. Di sini data ditampilkan dalam bentuk SKU, nama produk, kategori, serta total terjual. Contohnya produk dengan SKU ini, dengan nama produk Nadia Black, kategori anak perempuan, terjual sebanyak 9 pieces dan bisa dibandingkan dengan SKU yang lain dalam kategori yang sama. Fitur ini sangat membantu seller untuk mengidentifikasi produk terlaris berdasarkan SKU, jadi bukan sekedar nama produk umum, tapi spesifik per variasi, ukuran, atau warna. Selanjutnya bisa menemukan pola permintaan, misalnya warna hitam cenderung lebih banyak terjual dibanding warna lain. Mengambil keputusan stok, produk dengan penjualan tertinggi bisa diprioritaskan untuk restock, sedangkan produk yang penjualannya rendah bisa dipertimbangkan untuk promo atau bundling. Dan yang terakhir bisa membandingkan performa antar kategori, seperti anak perempuan, anak laki-laki, dan lainnya. Jadi sheet ini sangat memberikan insight yang detail yang bisa langsung dipakai untuk strategi inventory dan campaign-nya para seller. Di sheet username city, seller bisa melihat data pembeli secara detail berdasarkan username pembeli, siapa saja yang sudah melakukan transaksi, provinsi dan kota asal pembeli. Ya, seller bisa tahu daerah mana yang paling banyak menyumbang penjualan, dan kuantiti pembelian, jumlah unit yang dibeli dari setiap lokasi. Contohnya penjualan terbanyak datang dari Provinsi Jawa Barat dengan 180 pieces, disusul Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau dilihat per kota, ada dari Kota Bekasi, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. Menjadi 3 besar dalam penyumbang order. Nah, fungsi data ini sangat penting untuk menentukan target iklan di sosial media bisa lebih tepat, misalkan lebih fokus ke Jawa Barat karena demand paling tinggi. Terus yang kedua bisa optimasi pengiriman, mengetahui kota dengan order yang tinggi bisa jadi pertimbangan untuk teman-teman buka toko cabang atau gudang baru di sana. Dan yang ketiga juga bisa merencanakan untuk membuat toko offline yang sudah terbukti high demand secara online.
Jadi, sheet ini membantu para seller memahami peta sebaran customer dan mengarahkan strategi marketing yang lebih efektif. Dan yang terakhir, di sheet payment method, seller bisa melihat preferensi cara pembayaran yang digunakan oleh para customer. Dari data ini terlihat COD atau bayar di tempat ini masih jadi pilihan terbanyak dengan 221 transaksi, disusul oleh payment online sebanyak 156 transaksi, dan yang ketiga ada di Shopee Pay Later juga cukup tinggi dengan 148 transaksi. Ya. Dan insight yang bisa didapat oleh seller, diantaranya kita bisa menentukan strategi promo, misalkan memberikan cashback khusus untuk pengguna Shopee Pay ataupun Shopee Pay Later. Yang kedua bisa mengukur risiko retur COD, karena pembayaran COD cukup tinggi, seller perlu antisipasi resiko pembatalan atau retur. Dan yang terakhir, memahami perilaku customer. Ada segmen yang lebih nyaman dengan pembayaran instan, dan juga ada yang mengandalkan cicilan. Dengan data ini, seller bisa membuat keputusan yang lebih tepat terkait payment method, mana yang perlu diprioritaskan dan dalam promo. Dengan data ini, seller bisa membuat keputusan yang lebih tepat terkait metode pembayaran mana yang perlu diprioritaskan dalam promosi dan strategi penjualan. Selanjutnya setelah kita balik lagi ke bagian dashboard, maka kalau kita ambil periode di bulan Agustus, akan secara otomatis menampilkan total penjualan biaya marketplace, total HPP, dan total profit. Jadi dalam dashboard akan terupdate secara otomatis juga ya, secara umum gambaran terkait hasil dari penjualan teman-teman. Baik itu dari angka penjualan dan profitnya, terus juga mungkin tren transaksinya, terus juga produk teratas by SKU yang tadi kita bahas, dan juga terlihat top 5 dari kota teratas yang menjadi tujuan ataupun customer-nya teman-teman seller, dan juga melihat secara pie chart ya metode pembayaran yang terjadi di tokonya teman-teman seller ya. Dan nanti kalau juga sudah ada TikTok-nya, teman-teman akan juga terisi. Namun kalau misalkan ini kita akan checklist atau seluruh platform ini nanti akan keseluruhan baik itu di Shopee ataupun di TikTok. Yang penting datanya sudah ke-input semua. Oke, selanjutnya kita akan coba memberikan tutorial terkait dengan menarik data pesanan dan income di TikTok Shop ya. Pertama, teman-teman seller wajib login ke seller center-nya, pilih menu pesanan ya, pilih kelola pesanan. Selanjutnya, teman-teman pilih selesai, klik filter, dan teman-teman atur periode tanggalnya sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan tadi karena di Shopee-nya 1 sampai dengan 31 Agustus, kita akan coba dengan periode yang sama di tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus. Jika sudah, teman-teman bisa klik terapkan. Nah, selanjutnya teman-teman bisa klik ekspor. Pilih yang Excel ya, teman-teman ya. Setelah itu klik unduh. Secara otomatis dari sistem TikTok Shop akan memproses datanya terlebih dahulu, dan ternyata sudah selesai. Kita bisa klik unduh dan kita save file tersebut, yang mana nanti akan kita upload juga di Seller Solution. Selanjutnya kita akan coba mendownload data income atau data penghasilan di TikTok Shop. Caranya teman-teman pilih ke menu keuangan, klik transaksi, dan teman-teman bisa klik unduh, lalu pilih periode tanggal sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Misalkan seperti data pesanan tadi, kita pilih periode tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2025, klik OK, lalu klik ekspor. Secara otomatis, TikTok akan memproses data permintaan kita, dan jika sudah selesai, teman-teman bisa klik unduh dan save file tersebut, yang mana nanti akan kita upload ke dalam Seller Solution. Setelah mendownload data pesanan dan income di TikTok Shop, seperti biasa, langsung kita upload saja ke menu penjualan, klik laporan, lalu teman-teman bisa klik unggah. Ya, pilih platformnya di TikTok, dan sesuaikan kembali filenya berdasarkan informasi yang ada di dalam layar. Sebelah kiri file pesanan, sebelah kanan file penghasilan. Jika sudah, teman-teman bisa langsung klik unggah, dan dalam hitungan detik secara otomatis sistem sudah memproses seluruh data teman-teman. Ya, di sini bisa terdapat keterangan di sebelah sini, file pesanan berhasil 370, tidak ada yang gagal. Begitupun juga dengan data file penghasilan berhasil 406 dan gagal 0. Klik kembali, maka secara otomatis laporan penjualan teman-teman sekarang nambah, yang tadinya hanya Shopee sekarang dari TikTok. Ya, sama teman-teman bisa klik download detailnya, kurang lebih penjelasannya sama seperti yang tadi sebelumnya di Shopee sudah kita bahas ya. Dan kalau kita klik dashboard, nah, dan kita klik bulan Agustus, maka otomatis seluruh sales yang kita dapatkan baik itu di Shopee dan TikTok sudah terakumulasi ya teman-teman ya.
baik itu dari penjualan sampai dengan profitnya, terus juga mungkin secara produk teratasnya juga, dan juga berdasarkan kota dan payment metode juga sudah terupdate teman-teman ya. Jadi dengan teman-teman menggunakan software Seller Solution, teman-teman bisa lebih fokus jualan tanpa pusing buat laporan. Buat teman-teman yang ingin free trial-nya, silakan langsung chat ke nomor admin yang sudah saya tulis di dalam kolom deskripsi. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat mencoba.